meningkatkan kualitas kesehatan ibu-ibu yang sudah penyandang ada penyakit darah tinggi maupun sakit gula itu. Kita lihat, kita buatlah dia prolanis kita itu setiap minggu untuk mengetahui sejauh mana sudah kesehatan ibu-ibu di kelas prolanis Batuna 2 ini. Jadi itu pun tujuan BPJS itu membuat biar kita ada laporan ke BPJS juga bahwasanya ibu-ibu dalam keadaan sehat, tidak ada komplikasi penyakit yang lain. Dengan cara kita lihat kasat mata kan kelihatan tuh ibu-ibunya mana yang sudah kegemukan, mana yang pucat, ya mana yang tiba-tiba dia kurus tanpa sebab. Jadi dari sinilah semua kita screening, kita pantau. Mungkin minggu ini kita tidak ada pemeriksaan gula darah, mungkin minggu depan ya, Dik? Minggu bulan ini ya. Jadi saya mengingatkan kembali buat kita semua supaya kita selalu menerapkan hidup cerdik. Ya Bu, pasti ingatkan Bu. Kehidupan kita itu kalau kita tanamkan hidup cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara rutin, secara berkala. Untuk apa dicek Bu kesehatannya Bu? Biar tahu. Iya, jadi untuk mengetahui sudah sejauh mana penyakit yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita harus cek kesehatan kita secara rutin atau secara berkala. E-nya Bu? Enyahkan asap rokok. Iya, enyahkan asap rokok. Diusahakan kita kalau bisa jangan ada kita menghirup asap rokok. Jadi di dalam rumah juga kalau ada anak kita, suami kita yang rokok, suruh mereka itu keluar. Sehingga paparan rokok itu tidak terserap ke kita. Karena lebih bahaya kita yang menyerap rokok klasik daripada mereka mengeluarkan asap rokok. Jadi suruh mereka itu keluar biar pergi ke udara asap rokoknya. Tidak ada nempel-nempel di dinding dalam rumah kita, ya Bu. Jadi R-nya apa Bu? Rajin rajin aktivitas fisik seperti kita. Setiap minggu, baik juga di rumah itu 10-30 menit diterapkan senam PTM yang kita tepuk-tepuk tangan, seling, yang sela-sela jari, ya Bu, laga tangan, tepuk-tepuk nadi, pembuluh darah sampai semua punggung, perut, sampai kita berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, ya Bu. Itu semua kalau bisa diterapkan jangan hanya di setiap hari Jumat, tapi kalau bisa di subuh. Ambil waktunya 10 habis sholat subuh itu, ambil waktunya 10-15 menit untuk melakukan aktivitas olahraga yang tadi dia Bu, fisik. Selebihnya juga memang aktivitas fisik juga kita mungkin bagian dari aktivitas fisik. D-nya apa Bu? Diet seimbang. Iya, dietnya itu seimbang. Ada nasinya sepertiga, ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada buah. Jangan nasinya satu piring, sayurnya hanya sedikit. Telurnya ataupun lauk pauknya nggak ada, jadi dia nggak seimbang kan Bu. Jadi semua itu harus dia dietnya tuh D-nya tuh dietnya seimbang. Sama di dalam isi piring itu ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah. Buahnya nggak harus mahal, boleh dia pisang, pepaya, ada nanas, boleh salad. Apa yang ada di sekitar rumah kita ataupun di pekarangan kita boleh Bu. Nggak harus satu buah, harus apel, jeruk, anggur, enggak Bu. Ya tidak harus mahal buah itu. Yang penting kita mengkonsumsinya setiap hari. Intinya apa Bu? Istirahat penuh. Ya, istirahat dengan cukup itu kita harus kualitas tidur kita yang bermutu itu 6-8 jam ya Bu. Nah, jadi jangan ada nanti malam dia nggak bisa tidur atau ada ibu-ibu sekarang yang sudah mulai gangguan tidur. Ada. Jadi kira-kira jam berapa tidurnya? Hah? Jadi kita ambil semua positifnya. Allah tuh nggak akan memberi kita di luar kemampuan kita. Mungkin dia ambil positif kita sholat tahajud. Nah, nanti sampai habis sholat tahajud mungkin kita bisa tidur lagi ya sampai menunggu subuh. Jadi kualitasnya 6-8. Jadi kalau kurang dari itu kita nanti sudah ketik. Nampak di sini aja ibu-ibunya mana yang kurang istirahat, kurang tidur, makanya mungkin sayur, atau juga sebab ya. Jadi kalau kualitas tidurnya itu cukup 6-8 jam, insya Allah kita memang paginya rest. Ya Bu, siang itu habis zuhur diusahakan 1 jam lah minimal tidur. Setelah itu tanya apa kurang istirahat. Ya, jadi kita ini sekarang kan di usia kita yang sudah ada nggak di sini 50 ke bawah umurnya?
50 ke bawah. Iya. 50 ke bawah siapa? Coba kamu tangannya 50 ke bawah. Berapa beli? 45. Nah, 50 ke bawah. Nah. Kebanyakan berarti yang 50 ke atas. Nah, jadi itu tadi mungkin udah mulai sensitif. Perasaannya sudah mulai sensitif. Anak menantu mungkin bahasanya lebih keras dari bahasa kita kalau sakit hati. Kawan-kawan mungkin dia hanya mau bercanda-bercanda, mau gini-gini, mau pulang lucu. Nah, jadi itu jangan ada semua lagi sama kita, Bu. Selain kita mendekatkan diri kepada Allah, kita juga usahakan mulai mental kuat. Jangan lagi kita sedikit-sedikit sensitif sehingga kita stres. Jadi antara suami istri juga kita di hari tua, saya aja Bu sudah 27 tahun berumah tangga, sudah mulai nampak Bu. Apa? Ada pasti kita yang tidak cocokan itu. Di masa muda mungkin ada kita belum saling mengenal. Jadi di usia yang sekarang 25 tahun ke atas yang udah pernikahnya sudah mulai rewel. Nah, sudah mau menyuruh-nyuruh. Anak-anak kan sudah ada di rumah nih. Ambilkanlah teku, ambilkanlah ini. Kita sementara udah mulai golek, malas, kadang-kadang ada sendiri lah punya kaki kok. Kan masih punya kaki, kita mau nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, itu ada modal. Maka istri nggak ini tahu katanya. Bilang pula kan tidak istri berhak. Nah, jadi itulah semua yang harus kita satukan, Bu. Makanya kebanyakan di zaman era baru sekarang ini, setelah tua banyak yang pisah ya, Bu. Selebritis kita aja sudah tua ya udah pisah. Kalau masih muda, 5 tahun perkawinan biasa lah mungkin banyak ketidakcocokan yang sudah ditemukan. Tapi sekarang belakangan saya sendiri pribadi yang berumah tangga, kok makin saya umur tua gini makin banyak kekurangan gitu. Semuanya dia kita harusnya asin lah masakanmu, kemanisan lah masakanmu, terlalu lembek, terlalu ini, tapi habis juga loh mau dimakannya. Itu yang membuat sakit hati. Tambah pula lagi dia Bu, tambah. Tapi dia nggak senang dia kalau nggak kita dicariin dulu kekurangan kita. Jadi datanglah kita Bu, yang belum bisa mengendalikan stres sama emosi. Anak kesomangan kemulunan kau dalam nggak bilang. Aku sepangan. Ada soal di mana kau luar. Nah, jadi itulah Bu, kadang-kadang masalah kecil gitu. Jadi saya pikir iya ya, kalau saya nggak mengalah bakalan nggak bisa ya rumah tangga ini seterusnya Bu. Memang harus salah satu yang mengalah. Baru saya pikirkan banyak juga baiknya gitu. Ada rezeki dia duit, ada nggak mesti kasihnya juga. Berarti kita saling balance ya Bu, saling seimbang. Oh iyalah, berarti kekurangan suami itu di saat usia kami perkawinan sudah segini, berarti dia udah nggak mau lagi kayak gini. Awak diam aja. Lama sih itu masak nasi. Ngalelek baik itu apa rejo? Ngalelek itu komor. Kalau kita udah bangun jam 5 Bu. Masih juga katanya lama bangun ya Bu. Nah, tapi mudah-mudahan ini hanya saya, ibu-ibu tidak mengalami seperti saya. Jadi kita harus, jadi itulah Bu yang harus kita kendalikan. Stres kita sesama teman juga mulai Bu. Ada tidak cocokan. Semalam itu ditunggu yang si kawan, tiba-tiba ditinggalkannya kan berstres itu semalam itu kawan lagi ditinggalkannya. Bosan lagi Bu mau seperti itu. Pokoknya kita semua menjalani dengan ikhlas. Jangan ada kita merasa stres. Itulah pola hidup kita yang harus kita terapkan dengan cerdik ya Bu. Dan satu lagi ada lagi yang kita harus terapkan lagi yang sudah penyandang dia hipertensi sama gula ini, ada lagi patuh. Pernah dengar nggak Ibu patuh? Apa itu P-nya Bu? Jadi setelah cerdik kita harus ada lagi patuh. P-nya itu periksa juga lagi kesehatan secara berkala. Tetap kan Bu? Yang sudah dia penyakit darah tinggi dan sakit gula, dia tetap harus diperiksakan. A-nya apa Bu? Atasi penyakit dengan minum obat. Atasi penyakit dengan minum obat, itulah dengan resep dokter. Penyakit darah tinggi dan sakit gula itu dia harus minum obat seumur hidup. Tapi tidak boleh disambung-sambung obatnya. Misalnya kan Ibu dikasih seminggu ini, besok habis aku sambung sendiri. Belum tentu Bu itu lagi obat yang harus Ibu minum. Makanya harus periksa konsul sama dokter. Bisa aja nanti Ibu 4 macam tiba-tiba tensi udah turun. Semua keadaan Ibu bagus. Oh Ibu tinggal 2 macam lagi ya minum obat gitu. Jadi kita harus mengikuti anjuran dokter. Tidak boleh sembarangan makan obat, beli obat di apotik ataupun di toko obat. Ya Bu, baru ada T. T-nya apa Bu? Gizi seimbang. Tetap juga kita harus makan minum gizi seimbang. Jangan kita hanya banyakkan karbohidrat, nasi dibanyakin,
Sementara protein, nutrisi, mineral, vitamin C-nya nggak kita konsumsi, begitu juga vitamin D. Apalagi kita harus selalu makan yang berserat, buah-buahan, sayur, kacang-kacangan. Tapi jangan terlalu puas, seimbanglah sepertiga semua, Bu. Punya apa, Bu? Untuk tetap beraktivitas. Itu tadi seperti yang saya bilang tadi, di apa tadi, Di cerdik. di cerdik dia R, rajin aktivitas fisik. Ini dia di U, upayakan untuk tetap beraktivitas, ya Bu. Baru terakhir ada H dia. Hindari asam rokok. Nah, tadi kalau di cerdik gimana dia? Jadi kalau ini di H, hindari juga asap rokok. Berarti kan Bu, ada sesama dia cerdik dengan patuh itu saling berkaitan kan Bu. Cuma nilainya aja yang berbeda-beda kan Bu. Jadi insya Allah kalau kita itu terapkan untuk kita yang usianya mendekati 50, yang sudah 50 tahun ke atas, insya Allah Bu, ibaratkan bayi sama balita, dia mendapatkan imunisasi dasar lengkap dia waktu kecil. Saya yakin Bu, insya Allah dia setelah besar tidak begitu parah penyakitnya dengan anak-anak yang belum sama sekali mendapatkan imunisasi. Contoh AB, anak yang belum mendapatkan imunisasi sama imunisasi dasar lengkap, mereka kena campak dua-dua. Pasti lebih parah yang belum mendapatkan imunisasi dengan imunisasi dasar lengkap. Begitu juga kita Bu, kalau kita terapkan pola hidup cerdik dan patuh, insya Allah kita tidak mempunyai penyakit komplikasi lain. Ya Bu, jadi intinya kita di sini dituntut oleh diri kita sendiri, kita menyenangkan hidup kita, happy itu kuncinya Bu ya. Boleh ikut dengan cara happy banyak, mau nyanyi di rumah, ya kan Bu. Kita juga nggak lepas dari mendengarkan kaji ke ustadz ya Bu, mana-mana kaji kita kan hari ini tentu udah ada di jadwal kita. Hari Senin aku harus di ustadz ini, ada Rabu di sini. Itu rohani untuk siraman kita kan Bu, jasmani kita. Jadi jasmani kita juga harus senang. Aku harus kesenangkan diriku, mungkin aku belum harus nyanyi lah dulu. Dengan senang-senang gini kan Bu, senang kan happy kan Bu, ketemu kawan. Kita bisa lebih joget sambil senang, dapat semua Bu. Jasmani rohani kita semuanya dapat sehat luar dalam. Ya Bu ya. Jadi intinya kita di sini di usia 45 mendekati 50 dan 50 tahun ke atas di klub Prolanis Batina 2 ini saya mohon ada lagi teman-teman kita yang mungkin dia sudah kena darah tinggi secara komunikasi sama ibu-ibu, aku udah kena darah tinggi loh gitu. Ajaklah Bu semua ke puskesmas